Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Diva Kresna, mahasiswa semester 3 jurusan Perbankan Syariah, akan melaksanakan tugas mata kuliah aplikasi komputer. Akan mempresentasikan hasil presentasi yang sudah saya buat yang berjudul Dunia e-sport. Kita mulai ke pengenalan e-sport. E-sport adalah singkatan dari Electronic Sport, merujuk pada kompetisi bermain video game secara profesional. Biasanya dalam bentuk turnamen yang melibatkan pemain, tim, dan organisasi yang berkompetisi untuk mendapatkan penghargaan atau hadiah yang sangat besar. E-sport telah berkembang pesat dan menjadi industri global dengan penggemar, sponsor yang setara dengan olahraga tradisional. Jadi e-sport itu awalnya mungkin bisa dibilang diremehkan oleh sebagian masyarakat. Tapi dengan hasil yang positif, penggemarnya banyak, akhirnya e-sport ini atau yang bisa dikenal electronic sport mulai dikenal dan mulai ramai di masyarakat di Indonesia ataupun di luar negeri. Sini lanjut ke jenis-jenis sport. Jenis sport itu ada 4. Yang pertama MOBA. Di sini MOBA itu bisa dicontohkan ke dalam gamenya tuh ada Dota 2, ada League of Legends, atau yang bisa dimainkan oleh kita tuh Mobile Legends, Honor of King, dan lain sebagainya. Game FPS tuh first person shooter, atau bisa kalau digampangin tuh game tembak menembak. Itu ada banyak, ada Valorant, ada Counter Strike, ada Point Blank mungkin yang zaman dulu tuh sering dipainin, dan sebagainya. Dan yang ketiga itu ada fighting game. Fighting game itu lebih ke game-game yang berantem tuh, kayak Tekken, terus KOF, terus mungkin ada Street of Fighter dan yang lain sebagainya, dan Mortal Kombat juga termasuk game fighting game. Dan yang terakhir tuh ada sport simulation. Nah, sport simulation ini game olahraga simulasi kan disebut juga. Itu bisa dicontohkan seperti game FIFA, game PES, game NBA, dan sport-sport yang lainnya. Dan ini kita bisa contohkan salah satu tim e-sport sukses di Indonesia itu ada eVolt Esport. eVolt Esport termasuk salah satu tim terbesar e-sport yang paling terkenal di Asia Tenggara yang berasal dari negara Indonesia. Dikenal karena kesuksesan mereka dalam berbagai permainan kompetitif. eVolt ini memiliki sejarah yang mengesankan dan telah menjadi simbol kesuksesan dalam dunia e-sport. Atau mungkin selain eVolt Esport tuh masih ada juga seperti RRQ, ada Onyx, atau mungkin kalau tim e-sport di luar negeri tuh ada Team Spirit, ada T1, ada tim OG, itu yang lebih terkenal lagi di dunia. Ini kita lanjut ke contoh pro player yang tersukses di Indonesia. Itu ada Gustian Rek. Rek ini merupakan satu-satunya player MLBB, berarti termasuk ke kategori game MOBA yang setiap musimnya tuh dia tuh bermain di MPL di turnamen sejak musim pertama hingga musim ke-9. Rek ini memulai karirnya menjadi God Laner bersama tim Bigetron dan menjadi salah satu player yang membela tim tersebut di MPL Edition 1. Meski belum juara, tapi dia berhasil meraih kesuksesan yang bagus karena dia menciptakan Savage pertama di MPL ID. Dan ketika Rek bergabung bersama tim e-sport, tim yang saya jelasin sebelumnya, Rek dan timnya tuh langsung menjuarai kejuaraan di season 4 dan menjadi otomatis perwakilan Indonesia dalam turnamen MLBB di tier tinggi, tier dunia yaitu M1 World Championship. Tak hanya berhenti di situ, Rek dan timnya yang bergabung di eVolt Esport langsung menjuarai kejuaraan tersebut dengan mengalahkan tim rivalnya yaitu RRQ dengan skor 4-3. Rek bersama 4 timnya yaitu One, Aura, Lumineer, dan Donkey.
Nah, apa sih tips yang sukses tuh bisa kita dapat di dunia e-sport tuh? Ini ada yang pertama, penting untuk memiliki dedikasi dan konsistensi dalam berlatih. Yang kedua, jangan takut untuk belajar dalam kegagalan. Jadi jangan pernah takut untuk gagal. Kalau gagal, ya coba lagi, coba terus gitu. Yang ketiga, itu penting untuk memahami strategi permainan dan mempelajari karakteristik dari game yang akan dimainkan. Jadi sebelum kita terjun ke dunia e-sport, kita harus tahu tuh kita mau ke game yang mana, kita harus tahu gamenya itu seperti apa, seluk-beluknya kayak gimana, strateginya kayak gimana, game itu tuh bagusnya tuh dimainin berapa orang dan mungkin sebagainya. Selain itu, penting juga untuk memiliki tim yang solid dan komunikasi yang baik. Jadi kayak seperti yang si Gustian Rek tadi itu yang saya jelasin. Dia bersama teman-temannya bisa menjuari karena apa? Karena dia memiliki tim yang solid dan memiliki komunikasi antar pemain, antar manajer dan antar pelatih itu yang bagus. Jadi dia bisa menjuarai turnamen tersebut. Yang terakhir, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Nah, di sini mungkin yang paling penting itu kesehatan mental karena di sport ini tuh hitungannya kan seperti tersebar luar di sosial media. Jadi mau kalau kita dalam posisi menang atau posisi kalah kita harus kuat mental. Misalnya kita posisi menang nih, apabila kita menang terus tuh kita harus tidak boleh sombong, harus tetap rendah diri gitu. Karena kalau misalnya kita kalah itu biasanya tuh di e-sport tuh terkenal dengan banyak hujatan sana sini gitu yang menyerang kepada tim yang kalah itu. Maka karena kan tipsnya tuh jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan fisik dan mental. Seperti itu. Nah, mungkin sekian saja presentasi hasil yang saya presentasikan ini yang berjudul dunia e-sport. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Thank you.